It's enough, cukup. Aku mau mati aja rasanya. Aku sudah berdoa, tapi aku gak mendapatkan jawaban. Aku sudah ke dokter, ke sini, ke sana, tapi penyakitku gak kunjung sembuh. Aku mendidik anak dengan baik, tapi anakku jadi pemberontak seperti ini. Rasanya semua usahaku ini sia-sia. Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami di titik ini. Dia tahu apa yang Anda rasakan. Tuhan itu peduli dengan apa yang Anda alami. Tuhan itu peduli dengan perasaan Anda. Dan solusi hati Anda itu ada di tangan Tuhan. Tuhan, tolong aku untuk aku bangkit lagi. Saudara, mungkin hari ini tidak semua dari Anda yang mendengarkan khotbah ini sedang mengalami putus asa. Tapi Anda bisa simpan khotbah saya sampai kapan. Ada satu titik-titik dalam kehidupan kita bisa mengalaminya. Tuhan mau Anda menemukan pengharapan untuk bangkit kembali. Kadang kita berpikir orang yang putus asa itu orang gak punya iman. Saudara, kadang iman yang kuat itu tidak menghindarkan kita dari situasi yang membuat kita bisa lemah. Kita gak bisa tuduh orang yang putus asa itu kamu gak punya iman. Kita gak bisa bilang bahwa orang yang imannya kuat itu dia gak akan bisa lemah. Saudara, kita ini bisa punya iman yang kuat, tapi ada situasi yang tertentu yang membuat kita tuh juga bisa merasa lemah. Elia itu dalam satu hari bisa berubah dari punya iman yang mendatangkan api. Dia pergi di bawah sebuah pohon dan berkata, Tuhan, cukup Tuhan, aku mau mati aja sekarang. Di titik kritis ketika kita putus asa, iblis itu sering membombardir pikiran kita dengan kata-katanya. Kamu itu sendirian, kamu akan begini selamanya. Sudahlah, gak ada orang yang memperhatikanmu. Dan bahayanya kita itu menganggap itu sebagai suara kita sendiri. Jangan percaya gak ada jalan keluar. Firman Tuhan dengan jelas katakan, ada jalan keluar. Pertanyaannya, siapa yang Anda percaya? Suara Anda yang mungkin tersaru dengan suara iblis? Atau firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan akan memberikan Anda jalan keluar dan Anda percaya pasti akan ada jalan keluar. Saudara, kalau kita pikir tentang orang yang putus asa, seringkali kita mungkin berpikir, oh itu mungkin orang di luar sana ya. Saudara, enggak seperti matahari menyinari tanpa memilih orang. Sebenarnya keputusasaan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kita mungkin berpikir, oh putus asa itu kepada orang yang punya masalah. Masalah hubungan, masalah keuangan, masalah kesehatan. Saudara, ada satu catatan di dalam firman Tuhan, ada seorang pribadi yang sukses luar biasa, tapi putus asa. Salomo, saudara ya, orang yang sukses, lakukan semuanya, berhasil. Di satu titik di dalam kehidupannya dia merasa semuanya sia-sia. Ternyata yang mengalami putus asa itu bukan cuma orang yang kesulitan keuangan, bukan cuma orang yang sakit dan gak sembuh, tapi bahkan orang yang sukses pun seperti Salomo berkata bahwa aku membenci hidup, aku membenci semua usaha yang aku lakukan, aku membenci semuanya dan aku merasa semua sia-sia dan aku putus asa dengan semua yang aku lakukan. Tapi apa yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, ini yang membuat saya bangga menjadi orang Kristen mengikuti Yesus. Karena Yesus itu gak cuma menjanjikan surga buat saya dan Anda, tapi Tuhan yang sama yang menjanjikan surga itu menjanjikan penyertaannya selama di muka bumi ini. Bergantunglah sama Roh Kudus. Bagaimana kita mendapatkan pengharapan kita kembali ketika kita putus asa? Yang pertama, disiplinkan pikiran Anda. Ingat kebaikan Tuhan. Ketika Anda ingat tentang siapa Tuhan, kau akan mulai mendapatkan pengharapan yang baru. Asa yang terputus itu tersambung kembali dengan sumbernya, yaitu Allah sendiri, sumber pengharapan. Yang kedua, ubah perspektif Anda. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan di sini anggaplah. Berarti ada perubahan perspektif. Karena kenyataannya adalah pencobaan itu bukanlah kebahagiaan. Pencobaan itu kesulitan. Kita flip. Kita bisa melihat sebuah kesukaran, kesulitan, penderitaan sebagai kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Menjadi orang yang utuh. Gak cuma kelihatan utuh di luar, runtuh di dalam. Saudara, ubah perspektif Anda. Mundur ke belakang sebentar. Lihat diri Anda, Tuhan sedang memproses Anda menjadi seseorang yang lebih dewasa. Yang berikutnya, sadari kelemahan Anda dan akui kekuatan Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dia menyadari siapa dirinya. Dia menyadari kelemahannya. Dia menyadari bahwa aku ini cuma bejana tanah liat dan lemah, gampang pecah. Supaya kita ini sadar bahwa kalau kita ini kuat, kalau kita ini mampu, kalau kita ini bisa. Kita tahu bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan
bukan dari diri kami. Dan yang berikutnya, bicara kepada jiwa Anda. Bangunlah hai jiwaku. Di Mazmur 42 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Daud berkata kepada jiwanya, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dia confess, aku akan, walaupun aku sekarang belum lihat, tapi aku percaya aku akan bersyukur karena sesuatu yang baik yang akan terjadi di depanku. Cara kepada jiwa Anda, berikan pengakuan sehingga telinga Anda mendengar. Confess siapa Allah Anda, siapa Allah kita. Dia lebih besar daripada perasaan kita, dia lebih besar daripada masalah kita. Sampai jiwa Anda itu menyadarinya. Percayalah dan persiapkan diri untuk perubahan. Kondisiku gak akan seperti ini seterusnya. Bertahanlah dalam penantian. Jangan kecewa, kadang-kadang itu gak terjadi dalam semalam. Terus confess, terus disiplin diri Anda, terus akui kekuatan Tuhan. Ubah perspektif Anda, ulangi ini terus. Bukan 1, 2, 3, 4 selesai, kok gak terjadi apa-apa ya, enggak. Ulangi terus-terus seperti Anda latihan gym. Minggu pertama angkat barbel, Anda gak kelihatan ada perubahan. Engkau terus lakukan, kau akan lihat hasilnya sekian lama. Karena ujungnya itu bukan cuma Anda keluar dari masalah, tapi ujungnya Anda tambah kuat, Anda tahan uji, Anda jadi orang yang dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Kalau hari ini Anda sedang mengalaminya, tahukah Anda bahwa masa itu adalah masa yang Tuhan gak sia-siakan. Masa itu adalah masa yang kalau Anda mau terbuka, ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hati Anda. Saudara, Salomo setelah dia putus asa dengan hidup, dengan semua jerih lelah yang dia lakukan, sampai satu titik terendah dia putus asa, Salomo bisa berkata bahwa yang terpenting itu ternyata takut akan Tuhan. Dia tahu arti hidup yang sesungguhnya. Itu hikmat yang dia gak dapatkan ketika semuanya baik-baik saja. Ketika dia dapatkan semua rumah, istana, biduanita dan semuanya, dia gak sampai di titik di mana dia mendapatkan sebuah hikmat yang paling dalam. Apa yang paling penting di hidup ini? Itu ditemukan di lembah yang paling dalam, di dalam lembah keputusasaan. Saudara, ketika Anda putus asa, banyak pewahyuan Tuhan yang Tuhan bisa singkapkan, terbuka sama Tuhan. Selain itu, Anda juga bisa belajar untuk istirahat. Seperti Elia, Tuhan gak menyalahkan dia. Elia, kamu kan hambaku, harusnya kamu tuh bernubuat, harusnya kamu itu begini begitu. Ketika dia butuh istirahat, Tuhan izinkan dia istirahat. Tuhan kasih dia makan. Kalau waktu-waktu ini Anda butuh istirahat, Anda merasa kekuatan Anda sampai di titik nol, take time to rest. Ambil waktu untuk istirahat, tapi jangan putus asa dan kemudian Anda meninggalkan Tuhan. Apa yang Tuhan bisa kerjakan ketika kita ini putus asa? Tuhan akan mengerjakan empati di dalam kehidupan Anda. Kita gak bisa tuduh orang kamu jauh dari Tuhan, kamu gak punya iman dan sebagainya. Saya bisa mengerti apa yang orang lain alami. Anda akan lebih mudah mendengarkan cerita orang itu gak dengan penghakiman, tapi dengan empati. Seperti Tuhan paham apa yang kita alami karena Tuhan mengalaminya. Anda mengalaminya supaya Anda bisa paham penderitaan orang lain, supaya Tuhan memakai Anda untuk menolong orang lain. Apalagi yang Tuhan kerjakan, Tuhan mengerjakan ketekunan di dalam diri Anda. Ketekunan itu adalah sebuah value, sebuah nilai, sesuatu yang mulia yang gak banyak orang miliki. Tuhan mengerjakan ketekunan di dalam diri Anda. Dan yang terakhir, Tuhan itu mengerjakan pengenalan akan Allah yang lebih dalam. Ada sisi pribadi Allah yang Anda gak akan temui ketika semua baik-baik aja. Anda akan belajar mengenal Allah dari sisi yang lain, sesuatu yang lebih dalam. Allah adalah Allah yang turut bersama-sama merasakan apa yang Anda rasakan. Kalau Anda duduk, Tuhan itu gak akan jadi jauh pakai tangan begini dan perintah Anda. Percayalah, Tuhan itu akan duduk bersama sejajar dengan mata Anda. Asal engkau mau terbuka, asal engkau mau merespon dengan benar, Anda akan mengalami sebuah pengenalan yang lebih dalam. Jangan jadi orang yang gak mau ditolong. Sudah pokoknya begini, sudah pokoknya aku mau mati, sudah pokoknya aku gak peduli. Saudara, hari ini kalau tangan Tuhan terulur untuk menolong Anda, untuk mengajak Anda bangkit kembali, raih tangan Tuhan. Masih ada pengharapan, masa depan Anda cerah di dalam tangan Tuhan.